Assalamualaikum sahabat muslimku, kembali lagi bersama Tinta Mahabbah. Rasulullah telah menjelaskan bahwa akan datang suatu masa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka. Kecuali satu golongan yang akan masuk surga. Siapakah golongan yang akan masuk surga? Sebelum kita bahas, mari dukung kami dengan cara subscribe, like dan tombol notifikasi agar kami lebih bersemangat dalam menyiarkan syiar Islam. Dari Auf bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan, satu golongan di surga dan 70 golongan di neraka. Dan Nasara telah berpecah belah menjadi 72 golongan, 71 golongan di neraka dan satu di surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya, umatku ini pasti akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan di surga dan 72 golongan di neraka. Lalu beliau ditanya, "Wahai Rasul, siapakah mereka?" Beliau menjawab, Al-Jamaah, hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah menjelaskan siapakah yang dimaksudkan dengan Al-Jamaah tersebut. Diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Katanya, manusia sering bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang baik, tetapi aku telah bertanya tentang amalan-amalan jahat, karena aku takut ia akan menimpa diriku. Wahai Rasul, dahulu kami berada dalam kejahilan dan kejahatan. Kemudian Allah mengaruniakan kepada kami kebaikan ini, yakni Islam yang datang melaluimu. Adakah selepas kebaikan ini akan berlaku pula kejahatan? Rasulullah menjawab, ya. Aku bertanya lagi, adakah akan berlaku pula datangnya kebaikan selepas era kejahatan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, tetapi ketika itu terdapat kekurangan dan perselisihan. Aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan kekurangan dan perselisihan itu? Beliau menjawab, yaitu satu kaum yang tidak beramal dengan sunnahku, dan mereka mengikuti jalan yang lain dari jalanku. Di antara mereka itu, ada yang kamu kenali dan ada yang tidak kamu mengenalinya. Aku bertanya lagi, adakah kejahatan akan berlaku lagi selepas itu? Beliau menjawab, ya, ketika itu banyak yang menyeru manusia ke neraka Jahannam. Barang siapa yang menyaut ajakan mereka, maka orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Aku berkata lagi, wahai Rasul, terangkan kepada kami tentang sifat mereka itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, baiklah, mereka adalah sebangsa dengan kita, dan berbahasa seperti bahasa kita. Aku bertanya lagi, wahai Rasul, apakah pendapatmu, sekiranya aku masih hidup lagi ketika itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah kamu bergabung bersama dengan jamaah kaum muslimin, dan imam mereka adalah khalifah. Aku bertanya lagi, bagaimanakah sekiranya ketika itu umat Islam tidak mempunyai jamaah, dan tiada imamnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah kamu mengucilkan diri dari semua kumpulan yang ada, walaupun akibatnya, sehingga kamu terpaksa memakan akar-akar kayu, dan sehingga kamu mati karenanya. Namun kamu tetap dalam keadaan yang demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Berdasarkan penjelasan, maka yang dimaksudkan dengan al-jamaah adalah jamaah kaum muslimin dan imam mereka, yaitu sebuah pemerintahan khilafah yang di dalamnya terdapat kaum muslimin dan dipimpin oleh seorang khalifah. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk bergabung bersama mereka jika khilafah ada pada masa itu. Adapun konsekuensi orang yang tidak mau bergabung dengan al-jamaah adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama al-jamaah. Barang siapa menyimpang dari al-jamaah, berarti dia menyimpang ke neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam.